guys, it's me Spinats and welcome back to Spinats TV. Di video kali ini sesuai dengan judul thumbnail, aku akan merekomendasi ke para pembaca yang baru mau berkenalan dengan Agatha Christie, The Queen of Crime. Jadi sebenarnya yang suka sama buku-buku atau karya-karya dari Agatha Christie itu adalah mama aku. Dia udah baca lebih banyak dari aku gitu. Sebenarnya aku udah minta tolong sama mama aku biar dia bisa masuk ke video ini, biar kita bisa diskusi bareng gitu kan. Tapi dia nggak mau gitu loh. Jadinya ya sekedar wawancara sambil aku bikin skrip gitu ya. Jadilah 3 buku favorit dia. Dan kebetulan banget guys, dari list-list yang kita dapat 3 buku favorit dia gitu lah ya. Aku udah baca semua, jadi ya bisa lah aku kasih sedikit pendapat juga mengenai 3 buku ini gitu. Karya Agatha Christie sendiri itu kalau nggak salah ada 80-an gitu kan guys. Jadi to be fair, aku akan kasih lihat judul-judul apa aja yang sudah dibaca sama mama aku. Ya lebih fair gitu kan, jadinya kita bisa kesampingkan yang mana top 3 favorit dari sekian judul gini gitu. By the way, sorry ya, suara aku kayak agak sengau gitu. Aku sakit lagi guys. Ke dokter udah ke-5 kali gitu ya. Bulan kemarin 4 kali, ini bulan September ya, udah 1 kali gitu. Kambuh lagi, nggak tahu kenapa tenggorokan aku kayak sakit, perih, terus demam juga. Ya semoga kalian sehat terus lah ya. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa sakit, padahal semuanya udah dijaga. Minuman apa semuanya air putih, hangat. Aku nggak tahu kenapa, ini mungkin lagi musim sakit. Jadi untuk kalian semua ya, take care, stay hydrated, konsumsi vitamin, jangan lupa ya. Semoga imun kalian kuat. Kita bakalan lihat dulu koleksi buku-bukunya ada apa aja. Oke, jadi ini aku nggak tahu ini jumlahnya ada berapa, tapi yang punya aku buku Agatha Christie itu mungkin ada 5 atau 6 buku aja, terus sisanya mama aku yang beli gitu. Jadi bisa kalian lihat ini adalah judul-judul yang semuanya udah dibaca sama mama aku. Kayaknya ada satu yang dia bawa pergi, Murder of Roger Ackroyd ya. Ya buku itu dia lagi baca ulang. Jadi saking sukanya mama aku sama karya Agatha Christie, dia itu baca ulang-ulang terus gitu loh. Ya bisa kalian lihat sendiri, ini judul-judulnya Dead Man's Folly, Pocket Full of Rye, Poirot Early Cases and all. Oke, ini adalah judul-judul yang sudah dia baca. Kira-kira itu ya guys. Oke, tadi di sini aku udah hitung totalnya itu ada 16 buku yang sudah dibaca oleh mamaku dari karya Agatha Christie. Yang satu lagi pembunuhan Roger Ackroyd itu lagi dibawa sama mama aku, jadi bukunya nggak ada di sini. Jadi di antara 16 buku yang sudah dia baca ini, dia akan rekomendasi top 3 favorit dia dan cocok banget buat yang baru mau pertama kali kenalan sama Agatha Christie. Oke, jadi di sini udah ada list-listnya dan udah aku sediain juga bukunya. Kita langsung masuk ke list pertama. Di sini ada Five Little Pigs, mengungkit pembunuhan yang kabarnya seperti ini. Ini tuh bercerita tentang kasus pembunuhan yang terjadi 16 tahun yang lalu, di mana seorang pelukis terkenal, Mr. Krell, ditemukan mati di tepi pantai. Yang divonis sebagai pelaku adalah Mrs. Krell, istrinya sendiri, karena polisi menemukan botol racun yang ada di dalam lemari pakaiannya. Mrs. Krell sendiri meninggal dalam tahanan setahun kemudian. Jadi ini tuh kasus pembunuhan yang udah berlalu 16 tahun lalu gitu loh. Tapi kenapa masih diungkit lagi? Itu karena permohonan dari putrinya sendiri, putri dari Mr. dan Mrs. Krell. Dia yakin banget kalau bukan mamanya yang bunuh. Makanya di sini Poirot akan kembali beraksi. Dia bakalan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang ada di tempat kejadian 16 tahun yang lalu. Keren banget gak sih? Kasus yang udah lama banget, jadi udah
nggak ada TKP dan segala macem gitu kan. Jadi cuman lewat ngobrol-ngobrol, interview sama orang gitu. Dan yang menurut aku keren banget di buku ini, itu tuh bukan fokusnya cuma ngungkit pembunuhan, karena ada drama di baliknya, ada cinta segitiga antara Mr. Krehl dan juga model yang dia sedang lukis waktu itu. Nah, model ini pun secara terang-terangan menyatakan cintanya di depan Mrs. Krehl. Jadi kayak seru banget. Pas baca kayak kesal banget sama si model ini, karena kayak di audacity gitu loh, berani-beraninya kamu nyatain cinta ke suami orang di depan istrinya gitu. Kayak kesal banget gak sih? Jadi ada sisi serunya di bagian sana gitu. Terus karena kebetulan buku ini aku udah baca dan my most favorite juga. Kalau misalkan kalian tanya buku favorit aku Agatha Christie, aku akan bilang Five Little Pigs ini adalah salah satunya yang bakal aku rekomend juga ke kalian gitu. Aku nggak bisa tebak pelakunya siapa, bener-bener kaget sekagetnya aku, kok bisa dia yang bunuh gitu. Dan sampai sekarang pun aku masih ingat gimana cara dia bunuh, guys. Kalian tahu kan kalau aku ini kayak pelupa banget. Ini buku aku tuh belinya di tahun 8 September 2018, seharga 68.000 aku beli buku ini dan aku baca sekitar bulan-bulan itu juga. Aku masih ingat di tahun 2022 ini, berarti memang buku yang bagus itu benar-benar melekat gitu ya di otak aku, saking bagusnya gitu. Oh ya, untuk rating buku ini, aku sendiri kasih bintang 5, mama aku juga kasih bintang 5 untuk Five Little Pigs. Ini bener-bener rekomen banget buat kalian. Ini salah satu kasus yang bakalan dipecahkan juga sama Hercule Poirot. Jadi kalau kalian tertarik, silakan masukin ke wishlist kalian Five Little Pigs. Buku kedua yang direkomendasi mama aku untuk para pembaca yang baru ingin membaca karya Agatha Christie adalah The ABC Murder. Seperti ini covernya. Kebetulan aku juga udah baca buku ini. Kan udah aku bilang ya, tiga-tiganya buku ini udah aku baca. Jadi untuk ABC Murder ini sebenarnya aku lupa ingat guys, jalan ceritanya gimana. Aku ingat cara bunuhnya gimana, tapi aku bingung gitu. Mungkin aku harus baca ulang sih. Oh ya, tentang ceritanya, ini tuh bercerita tentang pembunuhan berantai. Kita mengikuti Hercule Poirot lagi di sini, guys. Ya, jadi Hercule Poirot ini ditantang oleh si pelaku pembunuhan berantai. Korbannya ini disesuaikan dengan huruf abjad namanya, jadi A, B, C gitu. Nah, yang aku ingat sih dari buku ini tuh seru banget. Kita tahu dia pembunuhan berantai dan pembunuhnya bakalan bunuh berdasarkan inisial nama A, B, C. Tapi kita kayak menunggu-nunggu gitu. Apa ya? Gimana ya cara dia bunuh ya? Maksudnya gimana cara mayatnya ditemukan, dan menebak-nebak terus siapa sih sebenarnya yang bunuh? Apa sih kesamaan di antara tiga korban ini gitu? Dan tentunya apakah yang inisial D ini bakalan terbunuh dan orangnya siapa? Gimana cara dia pilih korbannya gitu. Menurut aku ini seru banget ya pas kita ngikutin gitu. Apakah si pelaku ini bakalan ketangkep sebelum si inisial D ini terbunuh? Menurut aku ini seru banget, cuman karena aku lumayan bingung gitu ya sama endingnya, yang mungkin karena aku nggak terlalu konsen bacanya gitu ya. Aku kasih bintang 4 untuk buku ini, tapi mama aku kasih bintang 5. Menurut dia bagus dan jelas banget meskipun aku bingung gitu loh. Jadi fix aku harus baca ulang si ABC Murder. Recommended. Approved by my mom. Buku terakhir yang direkomendasi ini adalah buku favorit mama aku, dan kebetulan juga Agatha Christie penulisnya sendiri juga suka banget sama buku ini. Menurut beliau sendiri ini adalah karya favoritnya dan salah satu masterpiece dia. Buku apa itu judulnya? Tada, Crooked House, atau buku catatan Josephine ya. Ya betul, buku catatan Josephine Crooked House. Seperti ini covernya. Kebetulan karena udah aku baca juga buku ini, sebenarnya aku sendiri kurang suka ya sama buku ini guys. Gak tau kenapa aku kurang suka aja, tapi aku sendiri udah lupa jalan ceritanya gimana. Tapi untuk pelaku dan gimana ending untuk si pelaku itu aku masih ingat jelas.
tapi aku kurang suka, nggak tahu kenapa sih. Aku sendiri udah lupa sih jalan ceritanya gimana, jadi aku bakalan bacain aja blurbnya. Jadi, meski tinggal di rumah besar yang reyot, keluarga Leonidas tampak bahagia. Tetapi semua itu berakhir ketika sang kakek Aristide tewas dibunuh. Kecurigaan tertuju pada janda Aristide yang usianya 50 tahun lebih muda. Namun sebelum misteri terpecahkan, seorang anggota keluarga lagi terbunuh. What? Charles Hayward, bujangan Inggris yang jatuh cinta pada Sophia Leonidas, cucu Aristide, membantu mengungkapkan siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan melalui sebuah buku harian. Oh my god guys, ini kok kayaknya jadi seru banget gitu. Kenapa aku kurang suka ya sama buku ini ya? Sekarang aku baca blurbnya aku jadi tertarik gitu. Jadi kalau kita baca dari blurbnya, buku ini tuh nggak ada detektifnya. Jadi bakalan di-solve sama orang yang di sekitarnya, itu adalah bujangan Inggris yang jatuh cinta sama cucu korbannya. Ya, kalau nggak salah sih gara-gara dia ingin menikah sama si cucu korban, tapi cucu korban ini nggak mau menikah sampai jelas gitu siapa yang bunuh. Makanya dia kayak membantu mengungkapkan siapa pelakunya, mencari tahu gitu loh. Seingat aku, kenapa aku nggak suka buku ini, karena karakternya terlalu banyak. Mereka itu tinggal di sebuah rumah, terus ada banyak sekali pasangan suami istri, cucu, anak, terus ada nanny-nya juga kalau aku nggak salah gitu ya guys. Aku beli di 2018 di bulan November tanggal 7. Kalau nggak salah aku belinya di Gramedia Batam guys, aku masih ingat. Itu aku titip koko aku beli buku ini. So yeah, aku baca ini di tahun 2018, dimana aku baru jadi pengangguran ya, mahasiswa akhir semester guys. Jadi aku resign dari kerjaan aku, bilang mau fokus untuk kerjain skripsi, tapi aku isi juga dengan baca novel sambil tukar pendapat sama mama. Aku kayaknya mau baca ulang lagi karena kalau dari blurbnya ini menarik ya guys. ABC Murder sama Crooked House, menarik gitu. Aku nggak bisa kasih bintang untuk buku ini karena aku dulu lupa, tapi kalau mama aku dia kasih bintang 5 untuk semua buku yang sudah direkomendasikan sama dia. Oke, jadi inilah 3 judul buku yang direkomendasi sama mama aku, semuanya dapat bintang 5. Dan salah satunya bahkan adalah favorit dari penulisnya sendiri, yaitu Crooked House, yang buku yang terakhir ini. Kalau dari aku sih, aku pribadi suka banget sama Five Little Pigs. Ini aku benar-benar rekomendasi banget karena aku kayak terkaget-kaget, tercengang, dan cara bunuhnya juga hebat banget guys. Apalagi ini juga kasus 16 tahun lalu. Kok bisa gitu? Hebat kali, pintar banget gitu. So ya, itu aja rekomendasi buku-bukunya buat kamu yang mungkin pingin kenalan sama karya-karya dari Agatha Christie. Kalian bisa cobain 3 judul buku ini. Semoga cocok sama selera kalian. Aku pingin kasih bonus round nih. Dari 16 buku yang mama aku baca, ada satu yang dia kayak nggak suka gitu, bahkan nggak bisa dia lanjutin. Cuman katanya sih dia mau baca ulang. Tapi aku ingat banget sampai sekarang, malahan kalau aku tanya soal buku itu, dia kayak, oh my god, buku ini aku bener-bener nggak bisa baca gitu. Jadi ya, bonus round. Oke, jadi buku yang mama aku kayak gak srek banget itu adalah The Murder at Vicarage. Aku sendiri belum baca buku ini, jadi aku nggak tahu kisahnya seperti apa. Tapi dia katanya mau baca ulang gitu kan. Ya ampun guys, ini ada petanya dong. Jarang-jarang loh kayak ada peta gitu. Apa mungkin memang harus dibaca ulang gitu ya? Tengok, lu ada petanya loh. Kok keren gitu kan? Ya aku bacain deh blurbnya seperti apa. Kolonel Prothero ditembak dengan peluru menembus kepala di Wisma Pendeta. Meski semua penduduk Saint Mary Mead membencinya, tetap saja kejadian tersebut mengejutkan. Ketika orang yang dicurigai mengaku dan menyerahkan diri, polisi pun lega. Namun mereka dibuat terkejut lagi dengan kedatangan orang kedua yang mengaku sebagai pembunuh.
Apalagi kemudian muncul orang ketiga yang lagi-lagi mengaku membunuh sang kolonel. Yang lebih mengejutkan, seorang wanita tua beruban dengan perilaku yang lembut serta bermartabat muncul di TKP, lalu membuat analisis yang tepat atas fakta-fakta ruwet yang bertebaran. Miss Jane Marple membuat debut kemunculannya dengan cara tak terduga. Apakah ini buku pertama dari Miss Jane Marple? I don't know. Kita coba cek di Goodreads, ini ratingnya berapa ya guys. Murder at Vicarage. Wah, lumayan tinggi guys. Rupanya ini dapat bintang 4 gitu ya. Bahkan yang review itu ada 5.800-an orang. Seharusnya ini bagus guys. Oh, Miss Marple first book. Ini buku pertama debutnya Miss Marple muncul. Oh, oke. Mama aku lebih prefer Hercule Poirot sih. Jadi, Miss Marple ada sih, dia baca beberapa. Dan menurut aku ada pernah baca yang Sleeping Murder ya, itu kan Miss Marple juga ya, itu bagus kok Miss Marple. Aku jadi penasaran kenapa mama aku kurang suka sama buku ini deh. Oke lah, itu segitu aja bonus roundnya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini guys. Semoga aja bisa membantu dan juga menghibur kalian semua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Siapa tahu kalian ingin melihat konten-konten seperti ini lagi ke depannya. And I'll see you guys on the next video. Jangan lupa jaga kesehatan. I'll see you guys on the next one. Thank you for watching. Bye!